Dan mata batin saya pun mengatakan ada kekuatan lain yang berniat gitu ya, atau menggunakan powernya untuk mengendalikan dari pemimpin tertinggi di negeri ini. Presidennya oke, tapi kalau sistemnya ini penjahat semua, maling semua, rampok semua, pengkhianat semua, sengkuni semua, maka negara ini pun akan runtuh. Ini sangat membahayakan, bisa mengguncang kedudukan RI 1, Presiden Republik Indonesia, maupun untuk keamanan serta perekonomian di Indonesia. Kemudian sudah ada satu orang siswa SMA di Jawa Barat yang meninggal dampak dari keracunan makan gizi gratis. Apakah ini bukan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia kemudian hari? Ya, memprihatinkan bagi saya saat ini, menjadi sorotan saya bagaimana jika penyakit ini adalah penyakit yang mematikan di kemudian hari. Mungkin saat ini anak-anak ini tidak sadar. Mata batin saya pun mengatakan ada kekuatan lain yang berniat gitu ya, atau menggunakan powernya untuk mengendalikan dari pemimpin tertinggi di negeri ini. Presidennya oke, tapi kalau sistemnya ini penjahat semua, maling semua, rampok semua, pengkhianat semua, sengkuni semua, maka negara ini pun akan runtuh. Maka beliaunya ini pun tidak dapat bekerja dengan maksimal. Bendera putih kita ketahui adalah tanda give up, tanda menyerah. Apakah Indonesia saat ini sudah menyerah? Kembali lagi bersama saya Yesi Dayak. Seperti biasa, saya akan memprediksi menggunakan kartu tarot dan mata batin saya tentang hal-hal yang sedang menjadi hot news atau fenomenal, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional sendiri, yaitu Indonesia. Kita ketahui dari Agustus hingga di awal Oktober ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menonjol di Indonesia. Mulai dari pergerakan mahasiswa, rakyat yang kemudian terjadi penyusupan, ada indikasi makar, bahkan menelan korban, ada orang hilang, banyak sekali luka-luka baik dari Polri, keamanan maupun juga dari masyarakat yang berdemo. Ini adalah dampak dari penyusupan, bukan dari, ini adalah perusuh ya, perusuh dan pendemo. Ini terpecah terbagi dua. Sebelumnya di konten saya sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa ini bukan murni pergerakan rakyat yang sedang menuntut 17+8. Baik, dampak dari tersebut adalah muncul atau Presiden melakukan pergantian di kabinet sebanyak 5 menteri yang di reshuffle. Kemudian juga kita ketahui reformasi di tubuh Polri ini adalah satu tanda bahwa menjadi kecolongan di tubuh institusi Polri sendiri berkaitan dengan tidak mampunya mengamankan peristiwa kemarin atau mengantisipasi sampai terjadi pergerakan massa yang nyaris mirip, bahkan kalau saya lihat lebih dari 98. Ini sangat membahayakan, bisa mengguncang kedudukan RI 1, Presiden Republik Indonesia, maupun untuk keamanan serta perekonomian di Indonesia. Kemudian kita menuju ke Oktober. Awal Oktober ini sendiri, selain ada PHK yang terus bertambah begitu ya, tidak ada lapangan pekerjaan, justru makin ke sini semakin PHK bertambah, ekonomi juga semakin rumit dan sulit, terjadi kelangkaan dari BBM, harga beras meningkat ya, tuntutan rakyat hingga hari ini untuk melakukan 17+8 juga belum ada realisasi, mungkin masih digodok di DPR RI. Kemudian juga yang miris hari ini adalah terjadinya banyak sekali keracunan massal ya di tingkat anak-anak sekolah, yaitu karena ada program makan gizi gratis ini. Kemudian ini menyebar di beberapa daerah, bukan hanya di satu daerah, contohnya di Jawa Barat saja, bahkan di Kalimantan Barat atau di daerah-daerah luar pulau pun terjadi. Ini adalah satu tanda tanya, apakah ini satu kebetulan atau
ini pun ada salah satu sabotase yang masih berkaitan dengan demo kemarin. Ya, karena saya sudah sampaikan, tangan-tangan itu terus bekerja. Mereka akan merubah cara, merubah pola, namun strategi mereka tetap berjalan. Mereka mungkin tidak menggunakan pergerakan massa, tapi ada salah satu yang disabotase. Disinilah saya akan melihat, karena di sini cukup mencengangkan. Hari ini tiba-tiba di mana-mana anak-anak sekolah ribuan, bahkan menurut data dari Ketua MBG, sebanyak 5.000 lebih data anak-anak yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami keracunan. Ini kan suatu hal yang menyedihkan. Ya, mohon maaf Bapak Presiden, saya melihat beberapa waktu yang lalu Bapak menyampaikan bahwa hanya sekian persen, bukan bahasa hanya, namun ini adalah program memang bagus, tapi ketika ya sudah menjadi ada yang korban begitu ya, mohon maaf kalau kita lihat di negara luar pun, di Cina dan sebagainya ada ya, lakukan makan gizi gratis begini. Ketika program ini menjadi program yang gagal begitu ya, maka pejabatnya itu akan diganti, akan dilengserkan, akan direvisi. Namun di Indonesia kan tidak begitu ya, pejabatnya tetap, yang disalahkan adalah yang nyuci piring begitu ya, menggunakan alat-alat kotor. Seharusnya ketika ada program, maka juga ada satu sistem yang mumpuni, sehingga program ini bukan hanya menelan anggaran yang cukup fantastis, namun juga sampai ke lini terbawah yang memang mengelolanya ini sudah mumpuni dan ready. Baik, saya akan memprediksi menggunakan kartu tarot saya seperti biasa bagaimana kondisi Indonesia dari Oktober hingga Desember 2025. Terlebih di sini saya ingin melihat apakah racunan massal di tingkat anak sekolah ini adalah sesuatu yang normal atau ini adalah satu bentuk sabotase seperti yang saya sampaikan sebelumnya di konten saya di Kiblat Tapat ini, bahwa ada tangan-tangan yang akan terus bekerja ya untuk menggulingkan kedudukan dari RI Saksi. Kartu yang pertama adalah Temperance. Ya, Temperance adalah keseimbangan. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Ada program-program selalu bagus. Namun, ya, ketika membuat program di sini, apakah program ini juga diikuti dengan sistem yang seimbang gitu ya? Ketika program ini menggelontorkan anggaran fantastis berapa triliun, berapa ratus miliar begitu ya, apakah juga dibarengi juga dengan aturan undang-undang yang ya ketika ini dijalankan, apakah ini juga akan bisa bergerak dengan baik sehingga apa yang digelontorkan dari anggaran negara ini kemudian disalurkan bagi rakyat dan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di sini, apakah ini memang bekerja maksimal dan tepat sasaran. Inilah ya, di sini dinyatakan perlu adanya temperance, perlu adanya keseimbangan. Jadi ketika ini ada program bagus, tentunya harus diimbangi juga dengan ya sistem yang bagus. Kemudian sampai ke tingkat bawahnya juga kita tidak bisa menutup mata, banyak sekali informasi ya, mungkin anggaran senilai 15.000 per kepala atau 20.000, namun turun sampai ke bawah kita ketahui ada yang hanya 6.000 perak ya. Ini untuk dijadikan 4 sehat 5 sempurna untuk anggaran 6.000 rupiah gitu ya. Mau jadi apa? Apakah ini akan menjadi makanan yang bergizi atau justru membeli bahan makanan yang sudah busuk ya, yang sudah tidak fresh sehingga diolah. Kemudian tadi kita lihat banyak sekali video beredar ya, mencuci tempat makanan ini di tempat yang tidak layak ya, di air yang kotor, di tempat yang keruh, atau bahkan begitu seperti air got. Ini kan adalah sesuatu yang membahayakan. Kemudian beberapa hari yang lalu saya melihat hasil riset laboratorium dia dari mantan kepala WHO begitu ya, menyampaikan gitu ya, ketika makan bergizi gratis ini terjadi kegagalan, terutama banyak keracunan. Ini salah satu penyebabnya adalah beberapa virus. Nah, di Indonesia inilah bagian dari temperance ini. Apakah ketika
gitu ya. Ketika terjadi begini, segera dilakukan evaluasi, dicek ke lab. Karena begini, sampai hari ini kita belum menemukan atau ini tidak ada transparansi dari pemerintah, Menteri Kesehatan tidak ada seperti gerak cepat kemudian mengumumkan kepada masyarakat supaya menenangkan masyarakat, terlebih lagi adalah orang tua dari murid ya. Karena di sini tentunya kita sebagai orang tua was-was menyekolahkan anak yang setiap hari mendapat makan gizi gratis. Judulnya makan gizi gratis, namun ternyata anak berangkat sekolah dari rumah sehat, kemudian sampai di sekolah selesai makan langsung tumbang semua. Ini kan hal yang sangat miris dan memilukan. Di negara luar juga banyak memberikan makan gratis gitu ya. Namun contoh seperti di Cina, jika terjadi kegagalan seperti ini ya dari pemerintahnya begitu ya, ini pemerintahnya langsung di reshuffle, langsung dihentikan, langsung dipecat. Kita sampai hari ini tidak ada tindakan dilakukan kepada baik dari ketua MBG sampai ke bawah. Ini kan gagal dari pengelola dari atasnya. Jangan hanya memberikan satu aturan, tapi bagaimana mendistribusi sampai ke bawah tidak diawasi. Inilah ya, di Indonesia sudah banyak sekali, banyak program, banyak sekali hal-hal yang sepertinya bagus, menggelontorkan anggaran fantastis begitu, seperti makan gizi gratis ini luar biasa angkanya. Kita ketahui ya, mungkin jatahnya satu kepala atau satu anak itu 20.000 atau indeks 15.000. Namun kita ketahui hari ini ya, ada yang indeksnya hanya 6.000. Untuk kondisi pasar yang hari ini ya, bahan baku, bahan pokok ini sangat mahal. 6.000 ini bisa beli apa? Nah, akhirnya kan membeli makanan atau bahan makanan yang mungkin busuk, yang sudah tidak layak, inilah yang disuplai ke dapur umum. Belum lagi kita lihat banyak sekali beredar begitu ya, tempat makan yang dicuci secara asal-asalan, dicelupkan ke seperti got begitu kan. Ini sangat tidak layak. Nah, ini kan yang paling berbahaya ini di yang pengelolanya ini gitu ya. Pengelola yang di bawah ini, mereka ini yang mensuplai, yang menyiapkan makanan. Apakah mereka orang-orang yang memiliki empati? Apakah mereka orang-orang yang sudah seperti mungkin mereka diberi pengarahan, diberi seperti pelatihan, sehingga dalam menangani hal ini mereka memiliki tanggung jawab. Inilah makanya kartu temperance. Jadi ketika segala sesuatu ini tidak berkesinambungan atau seimbang, maka terjadilah hal-hal seperti ini, menelan korban. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan tentang mohon maaf Bapak Presiden, by data yang hanya dari sekian jumlah anak sekolah di Indonesia, sekian ratus ribu, yang korban itu hanya 5.000. Ini bukan tentang 5.000, bahkan hari ini sudah ada satu orang siswa SMA di Jawa Barat yang meninggal dampak dari keracunan makan gizi gratis ini. Justru di sini bukan lagi makan bergizi ya, makanan yang mematikan, makanan yang berupa racun. Ini adalah satu tragedi juga. Ini program baru, tapi justru mematikan. Lalu di sini kartu kedua, King of Pentacle, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini uang besar, menggelontorkan dana besar, anggaran fantastis. Namun apa yang terjadi hari ini? Zong. Ya, tidak ada satupun ya di sini anak yang menjadi sehat, tapi justru anak menjadi sakit, anak keracunan, anak yang bahkan harus meninggal dunia begitu ya. Ini kan satu hal yang luar biasa fatal ya, dan seharusnya ini sudah dihentikan seharusnya. Kalau menurut saya begitu, terjadi seperti ini hentikan dulu semuanya, evaluasi dulu, laboratoriumkan dulu, cek lab dulu, karena beberapa hari kemarin saya melihat hasil lab ya yang dilakukan oleh mantan salah satu ya dari WHO, ketua WHO begitu, menyampaikan jika terjadi keracunan massal terhadap makan gizi gratis, ini ada beberapa ya virus dan bakteri. Di situ saya melihat ada 5 virus dan bakteri, dan salah satu yang cukup mengagetkan saya di sini adalah salah satunya hepatitis A. Karena kita ketahui hepatitis A ini bisa menular memang dari alat makanan yang kotor, yang tumbuh menjadi cacing di dalam usus. Kemudian juga hepatitis ini kan bisa menular ya dengan keringat begitu ya. Ketika dia satu orang ini sudah hepatitis, dia akan membawa hepatitis itu ke keluarganya, menularkan lewat alat makanan dan sebagainya. Apakah ini bukan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia kemudian hari?
ya, dari anak sekolah ini semua, mohon maaf begitu ya, hepatitis ini bukan menakut-nakuti, tapi ini perlu kita pikirkan bahwa hepatitis memang bisa kita dapatkan dari makanan yang tidak layak. Begitu ya, jangan anggap ini hal remeh. Dan juga orang tua di rumah, semua warga papat perlu untuk memahami dan mengetahui ketika menggunakan alat makanan yang tidak steril. Begini saja, gonta-ganti, karena tiap hari ini kan tempat makanannya ini kan tidak satu orang punya satu orang, ya, bergonta-ganti, ya kan. Kemudian apakah higienis begitu ya menempatkan makanan tangan si yang di dapur umum ini? Saya tidak merasa yakin bahwa di Indonesia itu akan higienis begitu ya untuk menyediakan makanan. Kita ketahui gitu ya, ya kan. Nah, kemudian diantarkan, apakah itu juga cukup safety, bagaimana pengangkutannya, apakah tidak kena debu dan sebagainya. Ini sangat-sangat riskan sekali ketika memberi program ini tapi tidak diikuti gitu sekuritas dari food grade-nya begitu ya, makanan ini sendiri. Inilah akan menggelontorkan anggaran fantastis yang sia-sia, yang merugikan rakyat Indonesia menjadi korban. Kembali lagi, rakyat kecil, karena sasarannya ini kan, mohon maaf ya, makan gizi gratis ini kan untuk, ya kan, ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri gitu ya, sekolah-sekolah yang memang berada untuk anak-anak dari kalangan menengah, bukan untuk anak-anak kaya, ya kan, bukan untuk sekolah swasta begitu. Nah, ini yang lebih memprihatinkan bagi saya saat ini, menjadi sorotan saya, bagaimana jika penyakit ini adalah penyakit yang mematikan di kemudian hari. Mungkin saat ini anak-anak ini tidak sadar, kan? Kemudian mungkin mereka beranjak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak Indonesia mengalami ya autoimun, kemudian juga mungkin itu dari hepatitis ini kan bisa berubah menjadi hepatitis B nantinya. Bagaimana generasi atau masa depan Indonesia ini yang patut diketahui oleh orang tua di rumah dan juga diwaspadai oleh kita semua. Baik, kita berlanjut ke kartu ketiga. Ini ada Two of Swords. Ya, terlihat ada 2 pedang, kemudian ada gambaran orang di belakangnya yang terhalang oleh pedang. Pedang ini mengisyaratkan keputusan, ketegasan tangan besi, begitu ya. Artinya, di Indonesia saat ini, ya, mohon maaf sekali lagi, kita ketahui banyak hal bahwa muncul seperti matahari kembar, muncul di sini. Ini Presiden sendiri mengindikasikan ada terjadi makar dari peristiwa kemarin, dari rentetan ya, dari demonstrasi kemarin terjadi indikasi ke arah makar. Ini kan mengindikasikan bahwa ada tangan lain yang bekerja ya, meski kita ketahui pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini adalah RI1 atau Presiden Republik Indonesia. Namun kita juga tidak bisa menutup mata, dan mata batin saya pun mengatakan ada kekuatan lain yang berniat gitu ya, atau menggunakan powernya untuk mengendalikan dari pemimpin tertinggi di negeri ini. Sehingga inilah ya, seperti ketika mau mengambil suatu keputusan, mengambil satu kebijakan, selalu dihalangi, selalu ada seperti penghalang, ada 2 pedang yang menghalangi. Siapa ini? Kita ketahui ini adalah lingkaran-lingkaran ya kan, cukong-cukong ya, 9 naga, kaum elit global ini secara internasional kita ketahui yang ada di Indonesia juga terlibat karena mereka banyak sekali investasi di Indonesia.